Awal mula ayah kandung di Samarinda bunuh dua balitanya, bertengkar dengan istri karena masalah ekonomi. Warga Gang Bakri 1, RT 33, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, digemparkan dengan penemuan dua balita yang tewas di dalam rumah, Jumat, 25 Juli 2025, sore. Kedua korban dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, seorang pria berinisial W. Selain dua balita, seorang wanita lanjut usia yang merupakan nenek pelaku juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Saat ini, korban lansia tersebut tengah menjalani perawatan intensif di RS Hermina, Samarinda. Duduk terdiam usai bunuh anak. Tragedi ini terjadi pada Jumat, 25 Juli 2025, siang di rumah keluarga korban di Jalan Rimbawan 1, Karanganyar, Samarinda. Menurut keterangan keluarga, saat kejadian pelaku W, 24, sedang berada di rumah bersama kedua anak dan nenek buyut mereka, sementara sang istri bekerja di toko perlengkapan bayi. Nah, adik ipar W, sempat mengira kedua anak tertidur siang. Namun tak lama, rumah mendadak heboh saat nenek buyut keluar rumah dalam kondisi terluka dan meminta tolong. Warga yang datang mendapati kedua balita telah meninggal dunia di dalam kamar. W hanya duduk diam di dekat tubuh anak-anaknya, dan saat ditanya, mengakui perbuatannya. Pas kami datang, dia duduk dekat anak-anak. Diam saja. Waktu ditanya-tanya baru mengaku, bilang kalau dia yang melakukan, ujarnya. Pelaku kini diamankan di Polresta Samarinda. Terungkap motif pria berinisial W di Samarinda, Kalimantan Timur, tega menghabisi nyawa dua anak kandungnya yang masih balita. Tragedi ini didorong oleh motif sakit hati dan tekanan psikologis akibat konflik rumah tangga dan kesulitan ekonomi. Kepala Polresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar menjelaskan bahwa pelaku membunuh anak-anaknya di rumah mereka di Jalan Rimbawan, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Jumat, 25 Juli 2025, sekitar pukul 16 WITA. Pelaku sakit hati karena sering bertengkar dengan istrinya, merasa tidak lagi dihargai dan tidak mampu menafkahi keluarga, kata Henry dalam konferensi pers, Selasa, 29 Juli 2025. W diketahui sudah beberapa bulan tidak bekerja setelah berhenti dari pekerjaannya sebagai helper akibat penyakit lambung dan tenggorokan. Sejak Mei 2025, ia juga jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Di tengah kondisi itu, istrinya disebut sempat menyampaikan keinginan untuk bercerai. Pelaku merasa kehilangan kendali sebagai kepala rumah tangga dan mulai diliputi pikiran ekstrim. Pelaku merencanakan pembunuhan sejak pukul 15 WITA. Awalnya ingin menenggelamkan anak-anaknya di kolam belakang rumah, tapi urung karena takut dilihat tetangga, ujar Henry. Pelaku kemudian mencekik anak keduanya, berinisial Mak, 2 tahun, hingga tewas. Setelah itu, ia membunuh anak pertamanya yang berusia 4 tahun dengan cara serupa. Kedua jasad korban kemudian diletakkan di atas ranjang dan ditutupi kain kuning. Usai membunuh, pelaku mengaku sempat ingin bunuh diri, namun tidak jadi karena kondisi fisiknya melemah. Sekitar pukul 17 WITA, Rukmini, 65, nenek pelaku, datang ke rumah untuk bermain dengan cicitnya. Saat melihat kedua anak telah meninggal, ia sontak terkejut. Pelaku lantas mencekiknya dari belakang. Tapi karena ada rasa kasihan, pelaku menghentikan cekikannya. Ibunya berhasil kabur dan meminta bantuan warga, ungkap Henry. Usai peristiwa itu, pelaku tidak kabur dan hanya duduk terdiam di rumahnya. Polisi langsung mengamankan pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan berencana. Tes urin menunjukkan W negatif dari zat terlarang. Ia juga menjalani pemeriksaan kejiwaan di RSJD Atmahusada, sementara autopsi terhadap korban masih menunggu hasil resmi. Pelaku dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Jo Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta Pasal 76C Jo Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara, bisa ditambah 15 tahun karena korbannya anak-anak, kata Henry. Rekonstruksi kasus akan dilakukan dalam waktu dekat. Polresta Samarinda menyatakan bahwa proses penyidikan akan dikawal secara profesional dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Samarinda. Ibu korban syok. Ibu dari dua balita yang tewas dibunuh ayah kandungnya di kota Samarinda, Kalimantan Timur, masih mengalami syok berat dan memerlukan pendampingan psikologis. Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak, TRCPPA,
Menyebut ibu korban masih sangat terpukul atas tragedi yang terjadi di rumah mereka, Jalan Rimbawan 1, Kelurahan Karanganyar. Kami sudah koordinasi dengan UPTD PPA untuk memberikan pendampingan psikologis. Ibu korban masih sangat terpukul, kata Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, Senin, 28 Juli 2025. Dari keterangan istri pelaku, suaminya yang selama ini berperan sebagai pengasuh anak karena tidak bekerja. Namun, suaminya tidak pernah menunjukkan gelagat mencurigakan atau mengalami gangguan jiwa. Menurut sang istri, tidak pernah ada cekcok karena ekonomi. Pelaku juga tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa. Bahkan sebelum kejadian, ia masih memberi makan anak-anak dan berbincang dengan istrinya, lanjut Rina. Meski demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik dan ahli untuk menilai kondisi kejiwaan pelaku. Bisa saja ada yang berdalih dapat bisikan atau mengalami tekanan jiwa. Tapi kami serahkan sepenuhnya pada polisi dan ahli, katanya. TRC PPA juga menjadi pelapor resmi kasus ini ke Polsek Sungai Kunjang demi kelancaran proses hukum. Dalam kasus pidana berat seperti ini, aparat sebenarnya bisa langsung bertindak. Tapi kami diminta jadi pelapor agar prosesnya tertib secara administrasi, jelas Sudirman, Biro Hukum TRC PPA Kaltim. Kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk istri pelaku, ketua RT, dan warga sekitar. Proses penyidikan terus berlangsung. Kami terus pantau. 2 orang saksi lagi sedang diperiksa. Setelah ini kami juga akan ke rumah sakit untuk melihat kondisi jenazah saat itu, ucap Sudirman. TRC PPA menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas demi keadilan bagi kedua korban. Ini soal keadilan dan hak hidup anak. Kami akan kawal hingga ke pengadilan, tegas Sudirman.